Maaf ya, grup saya kunci karena saya langsung pulang mau ke kabupaten saya. Saya masih di perjalanan, jadi belum bisa menjelaskan apa-apa. Besok kalau saya sudah sampai kabupaten saya, nanti saya kasih kabar selanjutnya. Rekaman tadi merupakan suara dari Ibu Enggar, perwakilan dari rekan-rekan yang beraudiensi ke Jakarta untuk status P agar tidak tes lagi tahun 2024. Nah, di sini kita akan menyampaikan informasi terkait hasil audiensi rekan-rekan di Jakarta yang bertemu dengan Panselnas pada hari Senin kemarin. Pastikan rekan-rekan KODP mengetahui informasi ini. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, audio tadi kami dapatkan langsung dari grup status P audiensi pusat ya Bapak Ibu. Di sini kita coba dengarkan kembali suara Ibu Enggar Ayuning Tias yang kemarin berangkat bersama rekan-rekan dari Lampung dan sekitarnya untuk melakukan audiensi dan meminta kebijakan serta mendapatkan informasi resmi dari Panselnas terkait kebijakan tanpa tes untuk KODP tahun 2024. Nah, mari kita simak sebentar Bapak Ibu. Maaf ya, grup saya kunci karena saya langsung pulang mau ke kabupaten saya. Saya masih di perjalanan, jadi belum bisa menjelaskan apa-apa. Besok kalau saya sudah sampai kabupaten saya, nanti saya kasih kabar selanjutnya. Nah, itu Bapak Ibu bagian potongan dari rekaman Bu Enggar karena beliau masih dalam perjalanan dan segera memberikan informasi. Namun kita terus menggali informasi dan sedikit bocoran kita dapatkan. Nah, sini beberapa ucapan dari rekan-rekan semua ya. Selamat sampai tujuan Ibu. Dan terus ini ucapan sampai bawah ini merupakan penghargaan dan ucapan doa bagi Ibu Enggar yang melakukan perjalanan kembali ke daerahnya setelah melakukan audiensi sebagai perwakilan ya dari status P ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan Ibu Enggar. Kami yang di Lampung Tengah selalu mendoakan apapun hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada terus postingan-postingan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di grup ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat satu postingan ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan postingan ini sangat penting kita ketahui dan nanti di bagian bawah kita akan lihat lagi kebijakan dari hasil coretan hasil pertemuan. Nah, dari video TikTok ini kita lihat Bapak Ibu caption yang berbunyi kasihan teman-teman guru yang sudah berjuang ke sana ternyata hasilnya tetap sama. Nah, ini mengindikasi bahwa Bapak Ibu hasil yang didapat oleh rekan-rekan yang berangkat kemarin itu sama. Di mana di sini disebutkan hasilnya sama saja. Kita harus tes lagi, diutamakan yang THK 2 dan yang terdaftar di BKN untuk tes di bulan April. Kemarin saya sudah audiensi ke Menpan akan diadakan 3 kali tes sampai Desember 2024. Akan habis juga semua honorer. Nah, ini ya kabar baiknya, ini akan habis ya semua honorer. Namun informasi bocorannya harus tes lagi. Nah, kalau kita scroll lagi terus ke bawah Bapak Ibu, di sini kita dapati informasi yang lebih detail ya. Kita dapati informasi yang lebih detail di sini ya. Ini Ibu Enggar sendiri juga merespon. Nah, di sini Bu Enggar juga menanggapi video yang kita bacakan tadi. Ini benar, tapi guru negeri diprioritaskan. Kuncinya per daerah minta desak pemerintah daerah masing-masing. Saya angkat bicara di sini walau masih di perjalanan karena grup sudah ribut soal tes. Tidak usah khawatir, tes akan lebih dimudahkan dan 3 kali perekrutan peluang sangat besar kawan-kawan. Nah, ini adalah chat Bu Enggar saat dia masih dalam perjalanan. Nah, ini kita masih menunggu sebenarnya penyampaian informasi resmi dari Bu Enggar, namun kita terus ke bawah Bapak Ibu. Ini ada informasi yang penting Bapak Ibu ketahui ya. Beberapa informasi yang memang ini berurutan ya disampaikan. Ya, ini satu, tapi kita lihat terus ke bawah. Nah, ini juga dari Bu Enggar, di grup ini perlu ditekankan ya, tidak ada ketua, sekretaris atau bendahara. Kita sama-sama honorer sekarang. Kemarin ada kepengurusan karena biar kompak saja kemarin dalam bermusyawarah ini saat akan berangkat ke Jakarta. Nah, di sini ya, ini ada forward Bapak Ibu ya. Dari Miss Tianingsi di sini disebutkan. Jadi Bapak Ibu tetap ikut tes sesuai Undang-Undang ASN
bahwa untuk menjadi ASN harus ada seleksinya. Kemudian di bagian bawah sudah jelas semua tes dan terdata di BKN. Kalau tidak lulus maka akan menjadi part-time. Berdasarkan Undang-Undang ASN tetap ada tes ataupun seleksi jika mau ASN. Karena sudah tes untuk tahun 2021 dan PG P1, ini untuk P1, jadi tinggal penempatan pakai nilai tes tahun 2021, sedangkan status P tetap tes ulang karena tidak ada passing grade layaknya P1 2021 yang ada PG. Nah, jadi ini terjawab sebenarnya Bapak Ibu, mengapa Kementerian ataupun Panselnas, dalam hal ini juga Bu Nunuk kemarin menyampaikan bahwa kode P itu dianggap tetap tes karena memang kita ketahui dalam pengumuman PAN RB 469 itu tidak ada memang ambang batas bagi rekan-rekan pelamar khusus ya. Tidak ada ambang batasnya. Contohnya untuk bahasa Indonesia ini harus mencapai passing grade sekian, kemudian mapel lain sekian-sekian. Itu memang tidak ada. Itulah yang menjadi alasan bahwa memang rekan-rekan itu angka berapapun nilainya itu memang dianggap tidak passing grade. Karena memang dalam aturannya Bapak Ibu tidak ada passing grade-nya. Berbeda dengan pelamar umum yang ada angka passing grade-nya yang minimal harus dicapai saat tes seleksi CAT kemarin. Inilah alasan yang masuk akal karena memang waktu P1 itu memang mereka ada passing grade ya seperti pelamar umum, dan mencapai passing grade itu maka mereka mendapatkan status passing grade. Namun kode P di 2023 ini, kode P itu tidak dianggap sebagai mencapai passing grade karena memang tidak ada passing grade di dalam aturan PAN RB. Nah ini ya, wajar sih status P tes ulang, kalau kata Bu Nunuk, sebab sama kayak tes CPNS, kalau kalah perangkingan ya tes ulang lagi. P1 2021 spesial karena memang itu hutang pemerintah, di mana status P1 melekat seumur hidup. Itu info konkret yang disampaikan Bu Mistianingsih. Selebihnya besok kita rapatkan lagi di Lampung. Nah, jadi ini bocoran-bocoran yang nanti pastinya akan disampaikan lebih detail. Poin pentingnya adalah yang terdata di Dapodik tahun 2022 ke atas, artinya honorer tersebut tidak diakui keberadaannya. Sebenarnya bisa tergeser. Jadi yang tua-tua nggak usah khawatir. Guru-guru yang baru masuk Dapodik nggak akan menjadi saingan. Intinya yang TMT 2022, 2020, 2019, dan seterusnya, lebih lama lagi TMT-nya, itu insya Allah peluangnya akan besar, apalagi yang induk di negeri, tidak akan tergeser. Nah, untuk swasta, bisa ikut mendaftar, tapi kalau daerah membuka P4. Untuk yang swasta tentu lebih lagi besar perjuangannya. Kemudian di bawah, semangat belajar ya Kak, dan berdoa agar Pemdanya buka formasi yang banyak agar semua jadi ASN. Nah ini Bapak Ibu yang informasi bocoran yang dapat kita sampaikan bahwa rekan-rekan yang beraudiensi ke Jakarta ini hasilnya memang sepertinya masih sama dan terjawab karena memang P1 dan P itu berbeda kebijakannya, karena memang P1 saat mereka meraih passing grade itu memang aturannya mereka memiliki angka passing grade pada setiap mapelnya. Sedangkan rekan-rekan yang pelamar khusus tahun 2023 berkode P, tetapi pada prinsipnya dalam aturan Men-PAN RB tidak ada angka passing grade yang harus mereka raih di saat mengikuti CAT BKN. Nah ini Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetap semangat Bapak Ibu, insya Allah dengan formasi yang tersedia, apalagi nanti akan dilakukan 2 atau 3 kali tes, semuanya akan diselesaikan juga di tahun 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.